Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 125. Sebuah cahaya kabur berlama-lama di sekitar. Kabut tebal naik, menyelimuti makhluk kecil itu, tampaknya sangat misterius. Semua orang secara alami berteriak ketakutan. Ini adalah keturunan dewa kuno. Mereka semua bergegas maju, mereka semua ingin mengambilnya. Hentikan! Seluruh tubuh si kecil berwarna kuning keemasan, memancarkan ratusan dan ribuan sinar petir. Itu melindungi tubuhnya, dan dia tiba-tiba menyerang dengan niat untuk keluar dari pengepungan mereka. Tinggalkan dewa muda! Raksasa darah perak berteriak. Meskipun ia tahu bahwa itu bukan tandingan si kecil dan takut pada pemuda manusia ini, ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Jangan bilang kalau mereka tidak bisa menangkapnya bahkan jika semua orang naik bersama. Itu terentang dengan tangan besar, dan saat simbol berkedip, seluruh area menyala dengan megah. Itu langsung menampar dengan maksud mengubah si kecil menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, Raja Bulu juga tidak ingin ketinggalan. Sayap-sayap yang usang itu melepaskan dua sinar pancaran ilahi, meretas ke arah luar ke arah kedua lengan si kecil. Tinggalkan keturunan makhluk ilahi! Yang lain semua berteriak keras, dan mengambil tindakan bersama. Semua jenis teknik berharga terbang, dan area di antara perbukitan segera menjadi sangat terang saat hujan cahaya menari-nari di udara. Ih! Apa yang sedang terjadi? Hampir pada saat yang sama, semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Teknik berharga mereka kehilangan keefektifannya, dan hujan cahaya diserap. Sinar petir menghilang, semua memasuki dada si kecil. Itu semua diserap dan ditelan oleh gumpalan cahaya padat itu. Itu adalah dewa muda, itu menggunakan kekuatan untuk menjadi dewasa. Semua orang terkejut. Itu baru saja lahir, namun sudah menunjukkan tampilan yang menakjubkan seperti ini. Kekuatan macam apa yang akan dimilikinya ketika sepenuhnya matang? Si kecil bergegas keluar, dan merasakan sesuatu yang berbulu di tangannya. Kabut warna-warni memudar, dan makhluk yang panjangnya kira-kira 1/3 meter mengungkapkan penampilan aslinya, meringkuk di dalam dadanya. Itu adalah anak kecil yang kotor dan berantakan. Bulunya lembut, tampak sangat muda dan lembut. Sepasang telinga kecil berdiri tegak, dan dua tonjolan kecil mencuat dari dahinya, seolah-olah tanduk akan tumbuh. Seluruh tubuhnya abu-abu dan berbulu. Mata besar memancarkan cahaya hitam, sangat luas dan tidak jelas. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tampaknya agak takut karena meringkuk di dalam lengan si kecil. Lagi pula itu benar-benar keturunan dewa serigala. Semua orang berteriak ketakutan. Bukankah ini hanya serigala kecil? Satu-satunya hal adalah itu tidak ajaib seperti yang mereka pikirkan. Tidak ada cahaya ilahi yang mengelilingi tubuhnya, dan tidak ada aura warna-warni keberuntungan yang muncul di sekitarnya. Hanya ada sepasang mata seperti permata yang besar dan suci. Itu juga memiliki sepasang sayap. Kakak senior Heaven Mending Pavilion tercengang. Sepasang sayap kecil masih basah saat mereka meringkuk bersama. Mereka menempel di punggungnya, dan jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka akan dengan mudah diabaikan. Selain itu, dua tonjolan di kepalanya tidak diragukan lagi adalah tanduk. Ini karena ketika si kecil menyingkirkan bulunya, dia memperhatikan bahwa bulu itu cerah dan bersinar, mereka pasti tanduk. Serigala benar-benar bisa bertelur, pria kecil itu berseru kagum dan menatap serigala kecil di dadanya. Ketika semua orang melihatnya mengeluarkan air liur, mereka semua takut melompat. Dia tidak mungkin berpikir untuk memakan bayi dewa, kan?
Ini adalah kejahatan yang tidak menghormati para dewa. Jika Dewa Serigala memiliki roh, maka itu akan menurunkan murka surga. Kamu tidak diizinkan memakannya. Huo Ling'er melangkah maju, dengan gugup menatapnya. Dia mengulurkan sepasang salju esnya seperti lengan batu giok yang berkilau, menghalanginya. Itu adalah dewa muda. Anda tidak diizinkan untuk tidak menghormatinya, apalagi memakannya. Dari kejauhan, singa berkepala 9 juga datang. Namun, itu tidak mendekat, dan hanya berteriak saat cahaya keemasan melonjak. Si kecil tampak agak bingung ketika dia melihat mereka dan kemudian dengan marah berkata, "Kalian terlalu biadab. Bagaimana bayi dewa yang langka itu bisa dimakan?" Sekelompok pecinta kuliner. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka hampir menjadi gila. Siapa yang biadab, dan siapa pecinta kuliner? Bukankah itu Anda? Namun Anda masih ingin mengkritik orang lain, benar-benar membutuhkan pemukulan yang baik. Sampan surgawi secara alami perlu dibesarkan. Kalau tidak, saya akan diretas oleh petir surgawi. Sementara si kecil berbicara, dia menyeka air liurnya. Ekspresinya sangat bersemangat, dan ini membuat semua orang ketakutan. Jelas bahwa mereka terlalu memikirkan masalah ini. Si kecil secara alami tidak akan memakan makhluk ilahi. Dia benar-benar ingin meningkatkannya, dan kemudian menjelajahi misteri yang mendalam di dalam tubuhnya untuk mendapatkan kemampuan yang tak tertandingi. Benar, kalian baru saja menggunakan semua teknik berhargamu untuk menyerangku, dan semua cahaya suci diserap olehnya. Kemungkinan besar bermanfaat untuk pertumbuhannya, jadi lakukan beberapa kali lagi, kata si kecil. Selain itu, dia mempraktikkan apa yang dia khotbahkan, dan mengeluarkan seberkas kilat emas saat dia berbicara. Dia mengacungkannya ke arah keturunan Dewa Serigala. Dengan suara cila, ia mendarat di tubuhnya. Ah! Raungan tajam terdengar, dan bulu di bulu serigala kecil abu-abu tanah itu berdiri. Ekspresinya tidak bernyawa, dan keempat anggota tubuhnya mulai bergerak-gerak. Itu adalah tanda yang jelas bahwa itu akan terbunuh oleh kilat. Si kecil mengeluarkan suara ah, dan dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Dia menggembungkan pipinya dan melebarkan matanya. Dia menatap serigala kecil itu, menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang salah? Baru saja, itu menelan energi semua simbol mereka, dan sekarang tidak tahan sama sekali. Ah, kamu bibit busuk, apa yang kamu lakukan? Dewa muda akan dibunuh oleh kilat, tegur putri negara api. Dia berteriak ketakutan, dan wajahnya terlihat menyesal. Bau hangus menyebar keluar. Sepetak besar bulu serigala kecil itu menjadi gelap, dan hampir menemui bahaya. Untungnya, daging dan tulangnya tidak rusak. Matanya yang besar menunjukkan ekspresi ketakutan, dan itu sangat tidak nyaman. Itu tidak benar. Itu harus menjadi keturunan dewa, dan harus sangat kuat. Biarkan aku mencoba lagi. Untaian petir lain muncul di ujung jarinya, dan hampir jatuh. Sekelompok orang semua menjadi cemas. Mereka bergegas maju dengan tujuan menghentikannya. Bahkan jika itu adalah keturunan dewa, itu tetap tidak akan bisa memanggil angin dan memanggil hujan segera setelah dilahirkan. Itu perlu matang, Anda tidak diizinkan melakukan hal-hal acak. Kamu benar-benar tidak bisa menggunakan petir untuk menyerangnya lagi, kalau tidak dia akan mati. Kyongki, gagak emas, Suani, dan binatang buas kuno lainnya dapat bertarung dengan dewa untuk mendapatkan supremasi, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka sangat kuat setelah lahir, mereka masih perlu matang. Si kecil mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan. Itu wajar, makhluk-makhluk ini bukannya tanpa tandingan. Paling tidak, jika aku bertemu dengan binatang buas kuno yang seumuran denganku, aku seharusnya bisa menangkapnya.
Semua orang memutar mata mereka bersama-sama. Tidak ada yang percaya kata-katanya, dan mereka hanya peduli dengan nasib serigala kecil ini. Si kecil tidak memperhatikan mereka. Dia mengambil serigala kecil itu dan membalikannya saat dia memeriksanya. Setelah itu, dia menutup matanya, menjelajahi simbol jejak di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah karena mereka mengerti apa yang dia coba lakukan. Dia mencoba mengungkap warisan dewa kuno yang diperoleh dari tubuh serigala kecil itu. Hong! Raksasa darah perak tidak bisa menahan diri lagi, dan yang pertama bergerak. Ia ingin merebut keturunan dewa, karena ini menandakan teknik berharga yang mengubah dunia. Tidak ada satu ras pun yang bisa menahan diri dan menolak godaan semacam ini. Kamu hanya seorang bawahan yang pemimpinnya dikalahkan, namun kamu masih berani begitu galak. Pria kecil itu tiba-tiba membuka matanya, dan dengan lolongan liar, dia membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas kilat. Itu ditembakkan dengan suara pipa, mengenai tangan besar raksasa perak itu. Itu segera membuatnya gemetar hebat, menghanguskan area itu menjadi hitam. Kamu berani? Pada saat ini, si kecil tiba-tiba berbalik. Dia membuat gerakan membalik dengan tangannya, memperlihatkan sepasang gunting tulang emas. Itu terbang segera, menghentikan Raja Bulu. Itu karena pada saat itu, Raja Bulu juga bangkit memberontak, meletus dengan cahaya yang berharga. Warna keberuntungan yang tak ada habisnya menyembur keluar. Dia memegang pisau di tangannya, dan saat dia memotong jalannya, kekuatan simbol padat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, dan seluruh langit bergetar. Dengan suara kaca, gunting tulang emas melampaui dan mematahkan belati yang ganas. Ini adalah jenis artefak berharga yang menakjubkan dan langka, jauh melebihi harapan semua orang. Itu pernah menciptakan bencana besar, memungkinkan banyak klan besar dijarah. Ketika si kecil mendapatkannya saat itu dari terenggiling emas, dia segera tahu bahwa itu bukan artefak berharganya sendiri. Itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh nenek moyangnya, karena tulang emas sebelumnya terpancar dengan semua jenis gambar. Mayat ditumpuk di atas gunung, dan ada lautan darah. Suku-suku besar yang tak terhitung jumlahnya dipadamkan, dan aura kematian yang pahit mengejutkan surga. Pada saat ini, gunting tulang bergegas keluar, dan tidak hanya memotong bilah tulang yang mengerikan itu menjadi dua, itu juga memotong salah satu lengan Raja Bulu. Itu jatuh ke tanah, darah segar memuntahkan keluar. Ah, Raja Bulu keras melolong dengan suara menyedihkan. Dia mengambil lengan yang terlepas dan menekannya ke lukanya, dengan cepat mundur. Ekspresi pengikutnya dan para pengikut raksasa darah perak semuanya berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Si kecil melihat keluar dengan jijik dari sudut matanya. Tatapan itu untuk memperingatkan semua orang agar tidak menyerangnya. Daerah itu benar-benar sunyi, dan tentu saja, tidak ada orang lain yang berlari masuk tanpa pandang bulu. Singa berkepala 9 menatap dari jauh, dan tatapannya sedingin es. Namun pada akhirnya, itu menahan diri. Itu sudah hilang, mengisi daya lagi tidak ada gunanya. Semua orang mengungkapkan tampilan tak berdaya. Ini hanyalah seorang pemuda manusia tunggal, namun dia sebenarnya sangat kuat, lebih buas daripada kelompok keturunan archaik mereka. Di sebelah putri negara api, beberapa individu berjubah hitam memancarkan untaian aura menakutkan. Tampaknya mereka ingin bergerak, namun, yang kedua melakukannya, mereka akan batuk darah, jelas bahwa mereka menderita luka serius dari gua dewa. Huo Ling'er menghentikan mereka, dan tidak mengizinkan mereka mengambil tindakan. Si kecil mengintimidasi semua orang, dan tidak ada dari mereka yang mencoba apapun lagi. Dia mengambil gunting tulangnya, sekali lagi menjelajahi rahasia serigala kecil itu. Kenapa tidak ada? Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dengan takjub.
Ini adalah keturunan Dewa Serigala, dan seharusnya ada simbol kuat yang unik dan tak tertandingi. Namun setelah lama menjelajah, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak di dalam tulang primitif, dan hanya dagingnya yang sedikit lebih kuat. Ia merasa ada yang salah dengan persepsinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, dan akhirnya, pikirannya dikosongkan. Dia naik ke jenis alam yang indah, dan dia sekali lagi mulai mencari. Selain itu, ia menggunakan teknik pencarian tulang true primordial record. Dia mencari tulang-tulang di seluruh tubuh serigala kecil itu, dan seperti sebelumnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Pria kecil itu menghela nafas. Tidak ada kesalahan kali ini, karena teknik pencarian tulang true primordial record tidak akan menipunya. Jika bahkan ini tidak dapat mendeteksi apapun, maka masalahnya harus terletak pada keturunan dewa. Ai, apakah kamu benar-benar keturunan dewa? Si kecil melihatnya, dan serigala kecil yang berantakan itu sama sekali tidak terlihat ajaib. Dia tampak sangat lemah, dan hanya sepasang matanya yang besar dan cerah. Dia meraih ekor serigala kecil itu dan mengangkatnya. Kemudian, dia membuka angin kecilnya, membuat makhluk kecil ini kesal hingga mengeluarkan suara wow. Kamu tidak diizinkan melecehkannya seperti ini, berikan padaku. Huo Ling-er tidak bisa melihat ini lebih lama lagi, meraihnya dengan satu gerakan dan memeluknya di dalam dadanya. Namun, mata makhluk kecil yang berantakan itu berkedip, dan rasanya sangat tidak aman. Dengan suara ciliu, itu langsung melarikan diri ke bahu si kecil. Seolah-olah itu adalah koala, itu tergantung di sana. Selain itu, ia membuka mulutnya dan menggerakkan lidahnya. Dengan suara "oo", itu menyiratkan bahwa dia lapar. Si kecil menggaruk-garuk kepalanya bingung. Mengapa serigala kecil ini menempel padanya? Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk memberinya makan. Dia melihat ke arah Huo Ling-er dan bertanya, "Adik perempuan, apakah kamu punya susu?" Semua orang di sana ketakutan, dan mereka semua menatap kosong. "Matilah!" Huo Ling-er sangat marah. Biasanya, dia ramping dan anggun, keanggunannya menggerakkan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar gila. Segala sesuatu di sekitarnya hancur saat dia bergegas. Simbol berkedip, dan api meletus di sekelilingnya saat dia bergegas dengan niat membunuh. Si kecil mengangkat serigala kecil, menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti tikus. Dia merasa sangat dirugikan, karena dia tidak menyadari sama sekali bagaimana dia menyinggung Huo Ling-er. Sambil berlari, dia bergumam, "Aneh. Jika kamu tidak memilikinya, lupakan saja. Mengapa Anda menjadi sangat marah karena ini? Mari kita keluar dan mencari. Susu binatang rasanya paling enak." Setelah semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mau tak mau mereka memikirkan kembali namanya di alam dewa kekosongan, paling suka minum susu. Ternyata nama itu benar-benar memiliki relevansi. Adik laki-laki, minta maaf saja kepada adik perempuan. Anda seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita muda. Seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion berbicara dengan wajah memerah. Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Dia mengejarku, aku harus memukulnya. Si kecil sangat marah dan menolak. Pada akhirnya, pengejaran berlanjut selama 2 jam sebelum semua orang berhenti. Si kecil menangkap induk serigala, membuatnya merasakan makhluk kecil itu. Pada akhirnya, makhluk kecil itu tidak memakannya, dan malah menatap bungkusan Huo Ling-er dengan tatapan rindu. Yi. Putri Negara Api membuka kantong, mengeluarkan 2 batang obat roh serta kuali giok. Serigala kecil itu langsung berlari,
membersihkan kedua batang obat roh itu dengan suara kenci-kenci. Setelah itu, dia membalikkan kuali giok. Dia akan meneteskan air liur saat dia menerkam. Itu adalah hati binatang buas, dan itu setara dengan obat daging yang berharga. Ia masih sangat muda, namun ia benar-benar memakan hal-hal seperti ini. Huo Ling-er terkejut. Mata besar pria kecil itu bulat sempurna. Hati itu transparan dan berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah kondensasi dari keilahian makhluk ganas yang sangat kuat, namun itu sebenarnya digunakan untuk memberi makan seekor serigala kecil. Pada saat itu, dia langsung bingung. Ini adalah sedikit terlalu banyak pemborosan. Bahkan tidak ada cukup obat daging yang berharga ini untuk dirinya sendiri gunakan untuk kultivasi, di mana dia akan memiliki kelebihan untuk memberi makan serigala kecil ini? Huo Ling-er sepertinya telah melihat melalui pikirannya dan berkata sambil memelototinya, "Kamu tidak punya waktu untuk mengangkatnya, jadi cepat serahkan padaku." Kamilah yang awalnya membawanya keluar dari gua ilahi. Serigala kecil menghabiskan obat daging yang berharga. Setelah mendengar kata-kata itu, ia segera mengangkat telinga kecilnya. Dengan suara suhu, itu tergantung dari tubuh si kecil, dengan waspada menatap putri negara api. Itu membuat Huo Ling-er sangat kesal. "Aku yang memberimu makan, kenapa kamu menatapku seperti aku pencuri? Anda harus waspada terhadap bibit busuk itu. Kalau tidak, dia akan memakanmu." Si kecil tertawa dengan suara hei-hei dan berkata, "Pergilah. Dialah yang harus kamu andalkan untuk mata pencaharianmu. Jika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, pergilah ke sana untuk membeli makanan dan minuman. Di masa depan ketika aku membutuhkanmu, kamu bisa datang mencariku kalau begitu." Makhluk kecil ini menggerakkan sayap kecilnya dan menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Kemudian, ia bergegas ke Huo Ling-er. Itu mengedipkan matanya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu," dia terus-menerus kesal, dan benar-benar ingin memukulnya. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati sebentar, dia tertawa lagi. Di masa depan, dia akan membawanya kembali ke istana kekaisaran dan perlahan-lahan menginstruksikannya. Apa yang diketahui serigala sekecil itu? Itu pasti akan membelot. Raksasa darah perak dan Raja Bulu saling melirik dan segera mundur. Ini karena mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan dewa muda ini. Mereka ingin berhubungan dengan pelayan mereka sebelum bertarung lagi. Namun, mereka menderita karena kekuatan gabungan dari si kecil, Huo Ling-er, serta beberapa jenius Heaven Mending Pavilion. Mereka hampir kehilangan nyawa, dan pada akhirnya ditangkap sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, singa berkepala 9 dengan marah mengaum di dalam rawa. Itu bergegas keluar dari dalam rawa, tidak mau bertarung hebat dengan si kecil. Itu sudah melarikan diri sejak lama, bersembunyi selama beberapa hari. Ia tidak ingin ditemukan oleh monster kecil seperti raksasa darah perak dan Raja Bulu. Dia dikalahkan di bawah hidung serigala kecil itu. Meskipun dia melarikan diri sejak lama dan mendapatkan jarak yang cukup jauh, bersembunyi di dalam rawa masih terbukti tidak berguna. "Kamu terlalu kotor, bahkan tidak bisa menggunakanmu sebagai tunggangan lagi." Si kecil tidak puas. Dia bertarung hebat dengan singa emas, dan hanya setelah mereka berdua jatuh dari air terjun, dia berhasil duduk di atas singa emas. "Saya adalah cucu dari Kaisar 9 Roh. Menindas saya seperti ini, apakah Anda tidak takut menghadapi bencana setelah keluar dari dunia kecil ini?" Singa berkepala 9 dengan marah meraung. Bulu emasnya memancarkan cahaya saat ia terengah-engah. "Apa sakit kepala? Anda sudah menyatakan perang terhadap saya. Jika saya tidak menjaga Anda, tidakkah Anda akan kembali dan mengacau saya?" tanya si kecil. Singa berkepala 9 terjepit. Bukankah ini membuatnya terlihat sangat buruk?
Anda mungkin juga membiarkan saya mengoreksi Anda. Saya akan membuat Anda dengan tulus yakin dan siap untuk mengakui, rela menjadi tunggangan saya. Dengan cara ini, Anda bahkan tidak perlu mengeluh tentang saya ketika Anda pergi. Si kecil duduk di punggungnya, tidak mau turun. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, mencoba untuk menaklukkannya. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang akan memberikan pukulan fatal. Pertempuran ini pasti akan berlangsung sangat lama, dan auman singa bisa terdengar selama 3 hari 3 malam. Si kecil naik di atas tubuhnya, menghabiskan semua kemampuannya untuk membuatnya menyerah. Pada akhirnya, singa berkepala 9 sangat lelah sehingga tidak bisa mengatasinya lagi. Itu jatuh dengan lemah ke lantai, dan bahkan bulu emasnya meredup saat terengah-engah dengan suara huhu. Pahlawan muda manusia, saya yakin. Mari kita menjadi saudara yang disumpah, oke? Singa berkepala 9 benar-benar sedikit takut pada si kecil. Bukankah kamu ingin aku menjadi pelayan pertempuranmu sebelumnya? Aku menginginkanmu sebagai tungganganku. Si kecil duduk di tubuhnya, dan tidak mau turun. Saya salah, dan berbicara omong kosong yang sombong. Tolong jangan menyibukkan diri dengan hal-hal kecil seperti itu. Dengan saudara seperti saya, di masa depan Anda pasti akan mengguncang tanah di bawah langit. Ini karena ras kami menemukan jenis teknik kuno yang suatu hari nanti akan memungkinkan saya untuk berubah menjadi binatang buas archaik berdarah murni. Mungkin menyebut diri Anda tidak ada bandingannya di bawah langit tidak akan terlalu berlebihan. Sementara singa berkepala 9 berbicara, dia samar-samar mengisyaratkan pentingnya dalam rasnya, memperingatkan si kecil untuk tidak bertindak secara acak. Jika tidak, bencana besar mungkin terjadi. Ini benar-benar kuat. Pria kecil itu segera membuka matanya lebar-lebar dan berkata, alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk menangkap seekor binatang archaik muda. Bukankah itu berarti menangkapmu sudah cukup? Aku benar-benar menghemat banyak energi kali ini. Hou. Singa berkepala 9 dengan marah meraung, dan cahaya keemasan sekali lagi meletus di seluruh tubuhnya. Ia sangat marah, karena rasanya seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi satu. Pembiakan busuk, kamu harus melepaskannya dan bersumpah bersaudara dengannya. Di masa depan, Anda pasti tidak akan rugi dan menerima manfaat besar, mengingatkan Huo Ling Er. Bukankah hanya singa berkepala 9 yang bisa menjadi berdarah murni di masa depan? Apakah itu benar-benar kuat? Saya merasa tidak sulit bagi saya untuk pergi keluar dan menangkap anak burung sejati, atau anak peng bersayap emas. Si kecil sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Setelah berubah menjadi binatang buas archaik berdarah murni, singa berkepala 9 sangat kuat di luar imajinasimu. Mereka telah membantai dewa sebelumnya, dan sama sekali tidak kalah dengan peng bersayap emas yang hebat. Seorang saudara senior dari Heaven Mending Pavilion berbicara diam-diam. Pria kecil itu dengan enggan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, begitu kita pergi, kamu akan menjadi adik kecilku. Benar, jangan lupa untuk meminta Kaisar 9 Roh untuk memberi saya hadiah yang bagus. Paling tidak, perlu ada beberapa ratus jin obat roh. Jika Anda bisa mengambil obat ilahi, maka itu akan lebih baik. Ah peu! Singa berkepala 9 memuntahkan darah. Usianya lebih besar, namun itu adalah adik kecil. Bahkan jika mengabaikan ini, dipukuli selama beberapa hari, namun masih harus memberinya hadiah besar. Itu bahkan beberapa ratus jin obat roh. Yang lain membicarakannya dalam tangkai, namun dia membicarakannya dalam jin. Apakah itu bok choy? Adapun obat ilahi, berhentilah bermimpi. Bahkan tidak perlu memikirkannya. Singa berkepala 9 berpikir kembali. Kakeknya bahkan tidak pernah memilih apapun untuk itu. Semua itu tumbuh di atas pegunungan dewa kuno.
kemungkinan besar ada archaik beast seperti Hornet Dragon dan Taotis yang menguasai kekacauan utama. Adik kecil, setelah bertarung selama beberapa hari, kita pasti melewatkan beberapa kesempatan. Kudengar rasmu bisa berkomunikasi dengan roh, jadi bawalah aku untuk mencari beberapa makhluk suci, oke? Pria kecil itu meminta dan berkata, jika kita dapat menemukan mata air tua, maka kita juga dapat menyembuhkan kepalamu yang hilang. Ah peu! Singa berkepala 9 hampir sekali kembali memuntahkan darah. Setelah semua itu, dia masih ingin menjadikannya tunggangannya. Jangan cemas. Selama Anda dapat menemukan mata air dewa tua, maka Anda tidak perlu memimpin lagi. Semua orang di luar mengatakan bahwa kalian paranormal. Anda harus membantu saya dengan masalah ini. Dengan suara Sou, serigala kecil bergegas mendekat. Itu meringkuk di dada si kecil dengan ekspresi puas. Ketika singa berkepala 9 melihat ini, hatinya menggigil ketakutan. Ini adalah dewa muda, namun sebenarnya bergantung pada saudara angkat yang memalukan. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuat hasil muda binatang ganas archaik? Itu serius berpikir sebentar. Ia merasakan gelombang kengerian mutlak, karena ia sepenuhnya menyadari kekuatannya sendiri. Setelah membandingkan sedikit, dia merasa bahwa, pecinta kuliner, ini mungkin tidak menggertak. Dia hampir bisa bertarung melawan binatang buas berdarah murni pada usia yang sama. Akhirnya, singa berkepala 9 menyerah. Dia membuat si kecil bersumpah bahwa setelah menemukan mata air dewa tua, dia tidak bisa lagi mempersulitnya. Tenang, kamu adik kecilku. Sebagai kakak laki-laki, saya pasti tidak bisa menggertak Anda. Ayo pergi. Si kecil melemparkan dewa muda yang masih mengepakkan sayapnya ke Huoling Air, memperingatkannya berulang kali, kamu harus makan sebanyak yang kamu bisa agar cepat tumbuh gemuk. Di masa depan, saya akan membawa Anda kembali ke desa saya sendiri. Jika saya tidak dapat menemukan binatang ganas archaik muda, maka tugas Anda adalah mempertahankannya. Kelompok orang saling memandang dengan cemas. Mereka mengutuk sampah di dalam hati mereka. Apakah Anda benar-benar memperlakukannya seperti serigala atau anjing ganas? Untuk benar-benar menginginkannya melindungi keluargamu dan menjaga desamu, ini terlalu boros. Apa yang membuat sekelompok orang terdiam adalah serigala abu-abu kecil itu mengepakkan sayapnya, dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya ke arahnya sebelum berbalik berkeliling untuk meminta makanan pada Huoling Air. Kenapa kamu sama dengan dia? Fodi, bibit busuk. Putri Negara Api sangat kesal. Si kecil duduk di atas singa berkepala 9, sehingga melakukan perjalanan ke kejauhan. Di wilayah lain, sekelompok orang dikelompokkan bersama. Tetesan hujan jatuh dengan anggun, membawa serta cahaya warna-warni yang jatuh ke tubuh mereka. Gelombang kabut melayang, dan sepertinya aura mereka semakin kuat. Bagaimanapun, klan hujan kami paling cocok untuk bertarung di tengah hujan. Apakah ada berita tentang pemuda itu? Kami menangkap seorang manusia beruang bertanduk yang mengaku pernah melihat pemuda buas. Dia menghancurkan seorang jenius ras perjanjian sampai mati, dan memakan beberapa binatang buas yang kuat. Saya memiliki pemahaman kasar tentang di wilayah mana dia berada. Tunggu dia keluar dari wilayah itu. Saya pikir kita akan segera bertemu dengannya. Mari kita tunggu kemunculannya di area ini. 1. Menawarkan suguhan kepada penonton yang tidak menghargai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.